Dah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas praktikum A2, program studi teknologi rekayasa komputer angkatan ke-60, yang pada kesempatan video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari ujian praktikum pada mata kuliah administrasi aplikasi jaringan pada semester 2. Oke, boleh di next. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raden Tuhi Bagus Ahmad Kardin Sajira dengan NIM J0404231007 bersama rekan-rekan saya ada Fikri Binaul Umah dengan NIM J0404231038, dilanjutkan dengan Ilham Bornando Marpaung dengan NIM J0404231063, dilanjutkan dengan Jeremia Andreas dengan NIM J0404231074, dilanjutkan dengan Radianka Irza Pramono dengan NIM J0404231110, dilanjutkan dengan Dili Monika dengan NIM J0404231039, dan diakhiri dengan Muhammad Kiblat Ilmi Mahdi dengan NIM J0404231051. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke sesi presentasinya. Boleh di next untuk konfigurasi yang pertama? Topologi pada ujian praktikum kali ini, kami menggunakan 3 server utama, yaitu DMZ, Inside, dan Onsite. Ada juga firewall yang bertujuan untuk menghubungkan masing-masing server agar dapat berkomunikasi. Server DMZ menaungi DNS, www, mail, LDAP, reuse, dan juga HTTP proxy. Untuk server Inside menaungi MySQL dan Outside sebagai server yang menghubungkan jaringan ke dalam masing-masing server menggunakan firewall. IP yang kelompok kami gunakan yaitu 192.168.13.10 untuk DMZ, 192.168.12.13 untuk Inside, 192.168.232.15 untuk Outside. Next slide. Oke, baik. Makasih atas rekan saya sebelumnya untuk menjelaskan tentang topologi dari proyek ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan DNS. DNS atau Domain Name System adalah sebuah sistem yang berfungsi mengkonversi nama domain menjadi alamat IP. DNS memudahkan pengguna internet untuk mengakses website dengan mengetikkan nama domain daripada mengetikkan alamat IP yang kompleks. Bisa di next. Selanjutnya, untuk melakukan konfigurasi pada DNS, pertama-tama kita bisa membuka dan mengkonfigurasi file yang bernama etc/50strip cloud/init.yaml dan mengkonfigurasi IP kita. Di sini kita menggunakan IP DMZ yaitu 192.168.13.10 dan juga IPv6 yaitu 2001.2a.2b.213.2.210/44. Setelah kita mengkonfigurasi IP, kita juga mengkonfigurasi gateway IP4 dan juga IP6-nya. Setelah melakukan konfigurasi, kita melakukan konfigurasi pada file DB. Di sini kita menggunakan 3 file DB, yaitu db.techhub.com, db2001, dan juga db192. Kita di sini mengkonfigurasi www, ns1, mx1, db, mymail, dan juga semacamnya. Boleh di next. Dan ini merupakan contoh file DB dari DB192 dan juga DB2001 yang sudah terkonfigurasi. Boleh di next. Setelah kita melakukan konfigurasi pada file DB, selanjutnya kita mengkonfigurasi file name.conf.local seperti gambar berikut. Tujuan dari mengkonfigurasi name.conf.local adalah untuk mentranslate sebuah domain. Selanjutnya.
Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya yaitu konfigurasi firewall. Nah, sebelumnya apa sih itu firewall? Firewall sendiri merupakan sebuah perangkat keamanan jaringan yang memantau dan menyaring lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar berdasarkan aturan atau security rules atau aturan keamanan. Nah, firewall sendiri itu sering diibaratkan sebagai tembok api yang tugasnya itu sebagai pos keamanan jaringan yang tujuannya itu untuk mencegah akses tidak sah yang masuk ke dalam jaringan pribadi. Oke, boleh di next. Nah, konfigurasi firewall yang kelompok kami lakukan, yaitu tujuannya untuk memberikan akses komunikasi pada masing-masing server yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya terkait topologinya itu sendiri. Di mana untuk menjalankan perintah dari firewall itu sendiri, kita menggunakan perintah sudo vi iptables.sh. Di sini kita memasukkan konfigurasi post routing dan pre-routing. Nah, tujuan dari post routing dan pre-routing ini untuk memberikan hubungan timbal balik akses yang bisa membuka jaringan komunikasi masing-masing server. Di mana di sini kami menggunakan IP 13.10 sebagai server DMZ dan 232.15 itu sebagai outside yang terhubung ke dalam jaringan internet. Nah, selain itu kami juga menggunakan konfigurasi forward untuk memberikan akses kepada masing-masing port di server kita masing-masing. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi pada sudo vi iptables.sh, kita bisa melihat hasilnya dengan menggunakan perintah root min-n. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa destinasi, sumber, dan juga tujuan dari IP-nya itu telah tercatat dan telah sesuai dengan IP table yang telah kita konfigurasi. Oke, boleh di next. Nah, berikut adalah hasil dari konfigurasi firewall yang telah kami lakukan. Pengetesan dari hasil konfigurasi firewall ini kita dapat lakukan dengan melakukan ping terhadap masing-masing IP yang dituju. Jika muncul tampilan TTL atau time to leave, maka tandanya masing-masing server telah terhubung dan dapat berkomunikasi antara server satu dan server yang lainnya. Namun ketika tampilannya tidak TTL seperti DHU atau lain sebagainya, maka itu terdapat kesalahan konfigurasi firewall yang mungkin perlu di troubleshooting terlebih dahulu. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ada konfigurasi dari proxy. Proxy sendiri merupakan sistem yang mencegah penggunaan dan internet untuk menyembunyikan identitas. Jadi, secara garis besar, proxy ini kita seperti nama samaran. Jadi, ketika kita mengakses sebuah domain atau sebuah website, kita tidak menggunakan IP asli kita, tapi kita menggunakan IP samaran. Dan selain itu, proxy juga bisa digunakan sebagai blocking sebuah website. Oke, boleh next. Konfigurasi proxy yang kita lakukan, yaitu yang pertama kita mengecek dulu nih, apakah paket dari proxy itu sudah terdapat atau belum dari Ubuntu server kita dengan menggunakan perintah dpkg-l grab squid. Nah, ketika muncul tampilan seperti itu, maka paket proxy atau squid itu setelah terinstall. Namun apabila belum muncul, maka perlu diinstal terlebih dahulu dan pastikan harus terhubung ke dalam internet terlebih dahulu. Dan setelah itu kita melakukan konfigurasi ports.conf dengan menggunakan perintah sudo vi /etc/port.conf. Nah, tujuannya ini kita memberikan akses kepada proxy dalam port 8182. Ini kita menggunakan IP server kita di dalam DMZ yaitu 192.168.13.10. Oke, boleh di next. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk ke dalam konfigurasi proxy dasar. Yang pertama kita masuk dulu ke dalam directory squid-nya dengan menggunakan perintah cd/etc/squid. Setelah itu kita bisa melihat dengan perintah ls. Nah, di sini kita bisa lihat nih apa saja directory yang terdapat dalam squid itu sendiri. Ada squid.conf, ada juga squid.conf.backup. Nah, yang kita lakukan itu yaitu kita konfigurasi atau melakukan scripting pada file squid.conf dengan menggunakan perintah sudo vi squid.conf. Nah, selanjutnya kita menambahkan konfigurasi atau scripting pada tampilan layar presentasi. Di sini intinya konfigurasi proxy yang kita lakukan itu kita ingin memberikan batasan ketika jam kerja yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat pada pukul 8 sampai pukul 16 itu user itu yang di dalam satu jaringan itu tidak bisa mengakses media sosial seperti facebook.com dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilihat dengan menggunakan perintah deny yang kita memberikan akses penolakan pada setiap jam kerja. Jadi sehingga setiap user mengakses website
media sosial di jam kerja itu diblokir atau tidak bisa terakses. Oke, boleh di next. Nah, setelah itu kita melakukan konfigurasi pada resolve.conf kita dengan menggunakan sudo vi /etc/resolve.conf. Di sini kita akan menambahkan name server kita itu dengan IP address server pada DMZ dan juga DNS pada Google IP DNS pada Google itu sendiri yaitu 8.8.8. Setelah itu kita atur proxy kita di perangkat kita masing-masing. Di sini kita nambahkan IP address kita sesuai dengan IP server DMZ kita. Selanjutnya kita mendapatkan port juga, port 8080, setelah itu kita save. Boleh di next. Nah, ini adalah hasil dari proxy yang telah kita lakukan. Di sini ada facebook.com yang ketika di jam luar kerja itu dia bisa terakses, tapi kalau di jam kerja itu tidak bisa terakses. Oke, boleh di next. Nah, ini selanjutnya hasil dari pemblokiran dari facebook.com itu sendiri. Oke, boleh di next. Oke, terima kasih. Selanjutnya MySQL. MySQL adalah sebuah database manajemen sistem manajemen basis data yang menggunakan perintah dasar MySQL, struktur query language yang cukup terkenal, database manajemen sistem DBMS. MySQL multi pengguna dan multi alur ini sudah dipakai lebih dari 6 juta pengguna. Fungsi utamanya mencakup penyimpanan data, pengambilan data dengan query SQL, serta penambahan, pengurangan, dan penghapusan basis data. Selain itu, MySQL mengatur izin akses untuk keamanan dan memungkinkan backup serta restore basis data. Next. Oke, pertama ada dpkg list grep MySQL. Ini tuh untuk menampilkan daftar paket MySQL yang terinstall di sistem. Selanjutnya, next. Ada sudo service MySQL start, lalu ada nestat mintan. Ini tuh untuk perintah yang akan menampilkan semua koneksi jaringan aktif dan port yang sedang digunakan. Next. Ini sebelumnya ada alter user root localhost identified with MySQL native password, terus passwordnya itu tcom. Nah, ini tuh untuk metode autentifikasi pengguna root menjadi MySQL native password dan menetapkan password tcom. Terus di sini MySQL root ini untuk login, yang dimana root itu sebagai pengguna root, yaitu untuk minta password H1.7.0.0.1 ini menghubungkan ke MySQL server di localhost, setelah itu masukkan password tcom. Next. Next lagi. Nah, di sini ada create database diploma_db, ini tuh untuk membuat database diploma DB, lalu masuk ke WNSCP untuk mengimpor file dummy MySQL untuk diedit nama anggota kelompok, lalu show tables untuk melihat tabel yang ada di diploma_db, lalu lanjut. Lalu select from mahasiswa ini untuk melihat database yang udah kita buat, nama-nama anggota kelompoknya. Lanjut. Di sini create user baru, user tcom untuk cara-caranya sama seperti yang sudah dijelasin sebelumnya. Next untuk mail server. Oke, mail server. Terima kasih sebelumnya, Dili Monica. Nah, mail server adalah sistem komputer yang digunakan untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan mengirimkan email yang masuk melalui jaringan internet. Mail server dapat digunakan untuk mengirim pesan antar user dengan perangkat yang melibatkan server untuk menerima, menyimpan, dan mengirimkan email tersebut. Oke, bisa di next. Pada konfigurasi email, nah kita masuk ke direktori postfix. Kemudian kita harus mengcopy file yang bernama main.cf.proto ke main.cf. Nah, kita itu artinya membuat file baru di main.cf. Kemudian konfigurasinya bisa mengaktifkan compatibility level sama dengan 2. Nah, seperti gambar yang kanan. Nah, gambar yang kiri ini merupakan hasil dari konfigurasi email. Terlihat di situ sudah terkirim email dari email dari Ilham ke Fikri. Nah, oke, bisa di next.
Nah, di sini bisa dilihat konfigurasi emailnya, tinggal mengaktifkan command directory, daemon directory, data directory, dan mail owner seperti gambar yang seperti konfigurasi tersebut. Bisa ditirukan saja. Kemudian yang kanan itu my hostname, itu bisa dibuat sama dengan DNS, domain name sistemnya. Nah, kita DNS-nya memakai techhook.com, lalu di sini kita memakai lagi techhook.com. Kemudian di bawah ada my origin sama dengan my domain. Itu juga diaktifkan juga. Next. Lalu ada init interface. Init interface ini berfungsi untuk menentukan antarmuka jaringan di mana POSIX akan menerima koneksi. Lalu di kanan lagi ada my destination. My destination ini berfungsi untuk menentukan daftar domain yang diterima oleh server. POSIX akan menerima email yang ditujukan untuk nama host utama, localhost dengan domain yang didefinisikan, localhost dan beberapa subdomain lainnya yang terkait dengan domain utama. Oke, next. Bisa nih, next. Itu diaktifkan ya semuanya. Nah, ada lagi di sini alias maps dan alias database. Ini juga diaktifkan. Ini berfungsi untuk mencari alias, menunjukkan bahwa POSIX akan menggunakan format file hash untuk membaca data alias dari file tersebut, itu alias maps. Kemudian alias database itu sama sepertinya seperti alias maps, menggunakan format file hash untuk membaca data alias dari file tersebut. Ini diaktifkan semua. Kemudian di bawahnya ada miles pool directory, itu juga diaktifkan. Itu berfungsi untuk menentukan lokasi di mana email untuk pengguna lokal disimpan sebelum mengirim atau penerimaan. Oke, next. Nah, ini juga ada init protokolnya IPv4, terus debugger comment itu diaktifkan juga. Lalu ada SMTPD banner. Nah, itu juga diaktifkan. Kita di sini SMTPD bannernya menggunakan Ubuntu. Oke, bisa di next. Nah, lanjut ke dovecode. Dovecode itu kita harus masuk ke directory cd etc dovecode. Kemudian bisa dilihat di file-filenya, itu kita masuk ke file sudo vi dovecode.conf. Di sini di sudo vi dovecode.conf pada urutan ke-30 itu diaktifkan juga. Yang bernama yang listen itu diaktifkan. Kemudian di kanan itu di sudo vi 10mile.conf. Itu juga diaktifkan mail location-nya. Kemudian ditambahkan spool. Next. Lalu di sini ada file yang bernama 10out.conf. Ini juga di dovecode juga, masih di dovecode. Kemudian aktifkan out mechanism sama dengan plain login. Nah, ini berfungsi untuk mendukung autentikasi dengan menggunakan plain dan login. Dari hasil dovecode tersebut berstatus aktif dan running. Next. Nah, bisa dilihat di sini hasil dari dovecode. Terdapat email dari Fikri lagi ya, bisa dibaca. Oke. Langsung aja, next. Kemudian masuk ke LDAP. LDAP adalah protokol yang digunakan untuk mengakses berbagai informasi dalam suatu directory. LDAP dikembangkan atas dasar X500, hanya saja lebih mudah dan mendukung TCP/IP walaupun penggunanya berjumlah luas, tapi LDAP yang merupakan open protocol sangat fleksibel karena diimplementasikan untuk aplikasi seperti email, public key dengan berbagai platform dan sistem operasi. Next.
pada konfigurasi LDAP itu pertamanya ada /d. /d itu tidak di SS di sini, tapi bisa dilihat di praktikum sebelumnya. Kemudian konfigurasi LDAP ini terdapat ldav.conf. Kita masuk ke sudo vi etc ldap.conf. Nah, bisa dilihat di base itu DC sama dengan techhub, DC sama dengan com. Nah, techhub itu diganti menjadi techhub ya, yang DC-nya. Kemudian IP-nya juga diganti menjadi IP server. Di sini kita menggunakan port 389. Selanjutnya ada second level LDIF. Second level LDIF itu kita membuat file baru yang bernama second level LDIF. Isi file tersebut bisa dilihat juga seperti dn ou sama dengan lecture, dc techhub, dc sama dengan .com, object class, ou. Nah, itu juga kita membuat 2 object class, yaitu lecture dan student. Oke, bisa di next. Nah, di sini kita membuat file skema, konfigurasi skema di sini. Nah, konfigurasi skema itu pertamanya kita masuk ke cd etc ldap/ldap.d, kemudian masuk ke cn/ sama dengan config. Lalu kemudian masuk lagi ke cn sama dengan, nah bisa dilihat juga di sini. Kemudian kita masuk ke innervi innet org person.schema. Itu berfungsi untuk mengcopy agar lebih mudah mengisi file yang dosen. Kita membuat file dosen lagi di sini. Nah, bisa dilihat di kiri ini adalah file skema dosen. Nah, ada atribut type yang berisikan name-nya itu NIP. NIP itu nomor induk pegawai. Nah, itu bisa bebas, bisa apa aja. Bisa NIM, NIP, dan lain-lain. Kemudian object class. Object class itu berisikan nama dan deskripsi. Deskripsinya yaitu take home lecture. Bisa di next. Nah, ini sama seperti dosen, tetapi ini bedanya cuma NIM doang ya. Ini untuk mahasiswa. Kemudian yang bawahnya itu sudo vi cn/ sama dengan /4/dosen LDIF. Nah, ini bisa di next dah. Kita lihat isinya. Pada konfigurasi ini bisa menyimpan dan mengolah informasi yang sesuai dengan struktur dan format yang didefinisikan. Nah, ini adalah dosen LDIF, file dosen LDIF. Kemudian di bawah juga mahasiswa juga sama mahasiswa LDIF, bisa di next. Kita lihat isinya. Nah, sama kan semuanya. Nah, DN, CN sama dengan 5 mahasiswa, CN sama dengan skema, CN sama dengan config. Bisa ditiru saja. Next. Kemudian kita masuk ke LAM login. Next, kita masuk ke LAM konfigurasi yang ada di kanan atas ini. Pencet LAM konfigurasi yang ada di kanan atas. Kemudian next. Nah, kita bisa membuat IP, memasukkan IP dan tree suffix, DC-nya yaitu techhub tadi kan ya, DC sama dengan .com. Kemudian di kanannya, kemudian kita membuat password lagi. Ada nggak password di kanan? Next, coba. Oh, nggak ada. Pokoknya di situ membuat password dan list of file usernya, CN sama dengan admin, DC sama dengan techhub, DC sama dengan com. Nah, kemudian di sini terdapat 2 objek yaitu lecture dan mahasiswa, dosen dan mahasiswa. Ya sama aja sih. Oke, next. Nah, ini skema convert.conf. Nah, skema convert.conf ini
berfungsi untuk menyimpan dan mengolah informasi yang sesuai dengan struktur dan format yang didefinisikan. Nah, oke, bisa di next. Ini isi-isi dari skema convert.conf ya. Oke. Nah, di sini kita membuat data. Nah, kita di lecture itu kita membuat data dosen, yaitu yang bernama Faujan, Ahmad Faujan, Pak Faujan. Bisa dilihat di sini isi-isinya. Oke, next aja. Terus, nah di sini kita membuat data lagi mahasiswa sesuai dengan nama kelompok masing-masing. Next, terus. Nah, ini hasil dari LDAP, bisa dilihat, ada datanya. Oke, next. Oke, di sini ada konfigurasi sudo vim etc pam.d.comment session. Nah, di sini bisa dilihat session default, session required. Nah, udahlah, bisa dilihat di sini. Oke, bisa ditirukan. Kemudian ada getN password. GetN password itu seperti masing-masing dari tadi yang sudah dibuat di data, bisa dimasukkan password-passwordnya. Oke, restart NSCD, berhasil NSCD kita. Nah, selanjutnya ada radius. Terima kasih kepada Ilham sebelumnya telah menjelaskan mail dan LDAP. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam radius. Apa sih radius itu? Radius itu adalah singkatan dari Remote Authentication Dial in User Service. Yaitu kayak protokol keamanan komputer yang digunakan untuk melakukan autentikasi, otorasi, dan pendaftaran akun user. Jadi itu cara kerjanya itu ketika NAS menerima permintaan koneksi dari user, NAS akan mengirimkan informasi dari user tersebut ke server radius. Dan server radius itu akan mencari data di database baik internal dan eksternal. Jika informasi user tersebut cocok, maka server radius akan memberikan izin atau akses kepada user tersebut. Next. Langkah pertama dalam mengkonfigurasi radius adalah dengan mengecek apakah free radius telah terinstall. Dapat dilihat free radius telah terinstall dengan menggunakan perintah sudo dpkg -l grep free radius. Di sini bisa dilihat ada free radius common, free radius config files, terus ada free radius servers dan free radius utilities. Setelah free radius telah terinstall, langkah pertama adalah dengan membuat user dengan mengkonfigurasi file users di directory etc free radius 3.0. Next. Jika user telah terkonfigurasi, langkah selanjutnya adalah dengan mengkonfigurasi file clients.conf untuk terhubung ke Mikrotik selanjutnya. Nah, jika konfigurasi clients.conf telah selesai, selanjutnya adalah dengan mengecek apakah akun LDAP yang telah dikonfigurasi sebelumnya bisa terkoneksi dengan akun radius ini dengan menggunakan rates -x, nama, password, IP, port, dan password sebelumnya. Next. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi di bagian Mikrotik dengan membuat VM baru. Dapat dilihat di IP address pane ini kita telah mengkonfigurasi IP-IP sebelumnya di dalam Mikrotik. Jika konfigurasi IP telah selesai, langkah selanjutnya adalah memberikan akses yes kepada user AAA. Lalu jika pemberian akses telah selesai, langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan radius dengan perintah radius add address IP dan memasukkan secret. Selanjutnya. Dapat dilihat jika pengujian radius telah berhasil, di sini kita memasukkan akun LDAP yang sebelumnya telah terbuat, yang terkonfigurasi ke dalam radius dengan menggunakan putih dan login menggunakan IP lokal atau privat yang telah kita buat selanjutnya. Oke, tes. Terima kasih atas penjelasan teman-teman saya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam Docker. Docker adalah platform yang memungkinkan otomatisasi penyebaran aplikasi dalam kontainer yang mengisolasi lingkungan untuk konsistensi operasional di berbagai sistem. Bind 9 server DNS populer dapat dijalankan dalam Docker kontainer untuk memanfaatkan isolasi, portabilitas, dan kemudahan pengelolaan yang ditawarkan oleh Docker. Menggunakan Docker, Bind 9 dapat dengan mudah dimulai, dihentikan, dan dikelola, serta dipindahkan antara lingkungan tanpa perubahan konfigurasi signifikan, memastikan konsistensi dan reproduksibilitas konfigurasi melalui Dockerfile.
Berikut konfigurasi Docker. Sebelum itu, kita dapat menginstal Docker di website yang telah disediakan. Dan setelah diinstal, kita dapat memastikannya dengan komen grep Docker, sehingga dapat terlihat Docker-Docker yang telah diinstal sebelumnya. Lalu kita dapat masuk ke dalam direktori bind9 Docker. Di situ kita akan mengcopy db.techhub.com, name.conf.local, name.conf.option yang telah dibuat di DNS sebelumnya ke dalam file di direktori bind9 Docker. Dapat dilihat jika kita menggunakan command ls, di situ terlihat file-file yang tadi copy. Lalu untuk yang di bawahnya ini merupakan konfigurasi di name.conf.local yang telah dibuat di DNS dan di-copy di bind9 Docker. Lalu selanjutnya di gambar yang atas merupakan konfigurasi di name.conf.local .option maksudnya yang telah dibuat sama seperti lokal di DNS sebelumnya. Lalu yang bawah merupakan file dari Docker file yang telah dikonfigurasi. Lalu selanjutnya setelah konfigurasi dilakukan, kita dapat melakukan restart untuk memasukkan Docker ke dalam kontainer. Dapat dilihat untuk sudo Docker container ls tersebut ada WordPress container yang telah dimasukkan sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam WordPress. Menjalankan WordPress dalam Docker container memberikan isolasi dan konsistensi, memungkinkan pengelolaan dan penyebaran yang mudah di berbagai lingkungan. Docker mengemas WordPress beserta dependensinya seperti PHP dan MySQL dalam kontainer terpisah, memastikan lingkungan yang konsisten dari pengembangan hingga produksi. Dengan Docker, Anda dapat memulai menghentikan dan mengolah instansi WordPress menggunakan perintah sederhana serta mendefinisikan konfigurasi melalui Docker Compose untuk pengaturan multi kontainer yang memudahkan otomatisasi penyebaran dan integrasi dengan sistem CI/CD. Sama seperti Docker, WordPress kita dapat menginstal terlebih dahulu, lalu kita dapat melihat instalan dengan grep WordPress sehingga yang telah terinstall dapat terlihat. Dan berikut adalah gambar dari db.techhub.com. Untuk menjalankan WordPress, kita dapat menambahkan WP in.a dengan IP server 192.168.13.10. Dan sebelum menjalankan WordPress, kita harus menghentikan dulu bind9 dan apache 2 dengan komen sudo systemctl stop. Selanjutnya berikut adalah tampilan website dari WordPress. Sebelum login, kita harus membuat terlebih dahulu title, username, password, dan lain sebagainya. Setelah membuat username password, kita dapat melakukan login dengan username yang telah kita buat. Seperti gambar di kanan ini, kami menggunakan username TechHub dan passwordnya sebagai berikut. Lalu berikut adalah tampilan WordPress yang telah di login. Di WordPress ini kita dapat mengkonfigurasi media, page, comment dari website yang telah kita miliki sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, berikut pengujian WordPress dari kelompok kami. Di sini kami menggunakan title, techhub.com, dan sebagainya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.